Desa Manguntur nampak lengang. Malam merangkak naik ke atas fajar pagi yang masih jauh. Bulan tak berdaya, kehilangan pesona di atas ranjangnya yang kelam. Arya Dwi Pangga masih belum tidur. Dia sibuk menikmati sisa-sisa malam itu dengan seguci tuak. Istrinya, Nari Rati, berusaha mencegah jangan sampai suaminya mabuk. Oh, jangan Kakang, hentikan. Kakang. Rati, kau berani melakukannya, Rati. Aku bermaksud baik, Kakang Dwi Pangga. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlena oleh bujukan minuman setan itu. Kaulah itu perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku. Ayo. Kakang, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud mengganggu kesenanganmu. Aku hanya sekedar memberi peringatan. Aku tidak membutuhkan peringatanmu. Kau tidak punya hak melarangku mengerjakan apa saja yang kusukai. Lalu apa saja yang menjadi hakku di rumah ini? Apa saja yang menjadi hakku sebagai istrimu, sebagai ibunya Panji Ketawang anak kita? Satu-satunya hakmu ialah diam, menurut. Kau boleh melakukan apa saja di rumah ini, asal tidak bertentangan dengan keinginanku. Kau curang, Kakang Dwi Pangga. Kau tidak boleh bersikap seperti itu terhadap seorang wanita. Kalau kau tidak terima, kau boleh pergi dari rumah ini. Ayo. Selalu begitu. Selalu begitu. Kalau sudah bertengkar, kau tidak pernah mencari jalan keluar. Kau selalu menggunakan kekuasaanmu untuk menang sendiri. Maka ini adil, Kakang. Sudahlah. Sudah. Kau pergi tidur sana. Aku mau sendirian malam ini. Aku mau minum sampai pagi. Dendam di hati seorang laki-laki mengalir bergemuruh bagaikan sungai Bengawan, membelah lembah-lembah yang hijau, menerjang dinding-dinding batu kapur, dan akhirnya bermuara di secangkir tuak. Sebuah gunung berapi telah meletup, memuntahkan lahar dari kepundan, menghembus awan panas mematikan, menyapu bersih desa-desa di bawah. Dendam seorang laki-laki adalah sebuah gunung berapi. Dia akan meletup dan memusnahkan segalanya, atau diam dan menghancurkan diri sendiri. Mencegahnya, Nyi Limus. Dia masih terus minum di ruangan depan. Ya, mau apa lagi, Nini? Panji masih tidur pulas, nih. Tadi hampir saja terbangun. Rupanya digigit cingklong. Itu loh, Nini. Sekarang ini banyak sekali nyamuk kebon. Nyamuk yang besar-besar itu. Kalau gigit, waduh, gatalnya bukan main. Kau selimuti saja pakai kain kunyit. Sudah, Nini. Sudah saya selimuti rapat sekali kok. Aku heran, nih. Tidak biasanya Kakang Dwi Pangga minum tuak sampai begitu banyak. Aku curiga dia pasti sedang menghadapi masalah yang berat. Pikirannya nampak sedang rusuh. Saya juga tidak tahu, Nini.
Tidak biasanya Gusti Dwi Pangga begitu. Pulang-pulang langsung mengambil kunci tua dan minum sambil bicara ngalor ngidul. Iya, dia selalu mengatakan bahwa dia minum untuk suatu kemenangan. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan kemenangan itu. Atau mungkin beliau baru saja berkelahi ini. Kakang Dwi Pangga tidak pernah berkelahi. Dia tidak bisa ulah kanuragan. Oh iya, kalau tidak salah, beliau tadi juga menyebut-nyebut nama adik kandungnya. Adik Kamandanu maksudnya? Ya, Kamandanu. Beliau mengatakan bahwa adik kandungnya itu pasti akan mampus di tangan prajurit-prajurit Kediri. Apa benar dia berkata begitu? Iya, Nini. Saya mendengar jelas sekali kok. Tapi barangkali beliau hanya sekedar bercanda saja. Ya, maklum orang mabok. Bicaranya suka ngaco. Tidak, Nyi. Kalau memang dia berkata begitu, pasti ada alasannya. Aku jadi khawatir. Baiklah, kau tunggu Panji Ketawang sebentar ya, Nyi. Aku akan menanyakan soal ini pada Kakang Dwi Pangga. Sudahlah, Nini. Lupakan saja. Gusti Dwi Pangga pasti sudah tidak ingat lagi karena mabok. Tidak. Pasti telah terjadi apa-apa antara Kakang Dwi Pangga dan adik Kamandanu. Alah, hati-hati Nini. Saya suka takut kalau ada orang mabok. Serem. Saya takut Gusti Dwi Pangga ngamuk. Kau tidak usah khawatir, Nyi. Tentu saja aku akan menggunakan cara-cara yang halus. Jika kemenangan sudah di tangan, dadaku kembali lapang. Badai jiwa berlari bagaikan pencuri. Dan musuhku berlutut bagaikan cecurut. Kakang Dwi Pangga. Kau datang lagi, Rati. Ada apa? Siapa yang kau maksudkan dengan musuhmu itu, Kakang? Musuh adalah hama perusak tanaman. Musuh adalah serangga pengganggu tidurku. Musuh adalah batu kerikil dalam makananku. Mereka tidak senang melihatku senang. Apakah mereka itu manusia atau sesuatu yang lain? Hati. Kau pikir tanganku menjadi semper seumur hidup? Karena siapa? Ini adalah perbuatan musuhku. Perbuatan orang yang iri dan dengki padaku. Kakang, kau masih saja membesar-besarkan persoalan itu. Kau masih saja sakit hati. Benar Rati. Tapi sekarang rasa sakit hatiku sudah jauh berkurang. Sakit hatiku sudah agak terobati, Rati. Sudahlah, Kakang Dwi Pangga. Tidak baik menuruti hawa nafsu dendam. Hal itu bisa merusak hubungan baik keluarga. Bagaimanapun, adik Kamandanu masih saudara kandungmu sendiri. Dan aku yakin dia melakukan itu semua di luar kesadarannya. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Iya, Kamandanu boleh merasa jago. Dia punya ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi apa artinya itu dibanding dengan prajurit-prajurit Kediri? Kakang Dwi Pangga, apa maksudmu, Kakang? Kau ingin tahu, Rati? Dengar baik-baik. Aku sudah menutup pintu persoalanku dengan keluargaku. Masalah ini sekarang sudah berada di dalam genggaman pemerintah Kediri.
Iya, aku melakukan ini semua tanpa penyesalan. Kalau Kamandanu bisa membuat tubuhku cacat, maka sekarang aku sudah menyerahkan mereka ke tangan para Algojo kerajaan Kediri. Jadi Kakang sudah melaporkannya pada pemerintah Kediri? Iya, aku sudah melaporkannya. Dan barangkali sekarang ini mereka yang ada di rumah itu sudah diangkut. Sudah diangkut ke kota Kediri untuk diperiksa dan diadili. Wow, Kakang Dwi Pangga, sampai hati kau melakukan perbuatan seperti itu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan mereka itu. Kau kejam sekali, Kakang. Kau tega mengkhianati keluargamu sendiri. Aku tidak ingin dikalahkan, Rati. Aku tidak ingin menjadi olok-olok mereka. Karena aku tidak mampu berkelahi seperti Kamandanu. Tapi rupanya bukan hanya kemampuan tenaga dan otot yang menentukan kemenangan seseorang. Jadi apa yang telah kau capai sekarang ini kau anggap sebagai kemenangan? Iya, tentu saja. Tidak, Kakang. Justru sebaliknya kau yang kalah. Aku yang menang. Akulah yang jago, bukan mereka. Kau jangan menipu dirimu sendiri, Kakang Dwi Pangga. Rati, kalau kau tidak percaya, kau boleh menjenguk rumah Empu Hanggareksa sekarang ini. Berapa puluh prajurit telah mengepung rumah itu. Dan mereka bisa berbuat apa? Kau bukan pemenang yang sejati, Kakang. Diam kau! Kau telah mencapai tujuanmu dengan cara-cara yang sangat keji dan tidak manusiawi. Diam! Kakang Dwi Pangga, mengapa kau tak memiliki harga diri lagi? Mengapa kau gadaikan harga dirimu sebagai laki-laki dengan harga serendah itu? Persetan dengan omongan-omonganmu itu. Persetan! Kau telah lupa, Kakang. Kau telah kehilangan dirimu sendiri. Rati, kalau kau tidak mau ikut menikmati kemenanganku ini, lebih baik kau tutup mulutmu. Aku tidak ingin kau terjerumus lebih dalam lagi, Kakang. Mengapa kau tidak juga mau insaf? Dulu kau pernah berjanji akan membuat keluarga kita tentram dan bahagia. Tapi nyatanya... Diam kau perempuan hina. Tidak tahu diri. Kalau kau masih saja menyalahkan suamimu dan membela mereka, sama saja kau melumuri wajahku dengan kotoran. Aku menuntut hakku sebagai seorang istri. Dan aku menuntut hak Panji Ketawang sebagai seorang anak. Kurang ajar. Baik. Tuntutanmu akan kukabulkan. Nah, terimalah apa yang kau sebut-sebut sebagai hak itu tadi. Terimalah ini. Ampun, Kakang. Ampun. Nah, apa kau masih kurang terima juga? Sudah, Kakang. Sudah. Aduh, sakit. Lepaskan rambutku, Kakang. Lepaskan. Ini. Ambillah hakmu. Kuberikan semuanya. Ini. Alah, jangan. Mau apa kau Nyelemus? Jangan. Mau apa kau? Aduh, Gusti, itu Nini Rati, kasihan. Pergi sana Nyelemus. Jangan kau ikut-ikut. Jangan, Gusti Dwi Pangga. Eli, sadar, Gusti. Perempuan sial kau ini. Nah, itulah upah orang yang suka menuntut haknya. Oh, alah. Kau pikir aku ini siapa? Nini. Kau pikir Angga Dwi Pangga ini apamu? Nini Rati. Oh, alah, Gusti. Lihatlah. Nini Rati diam saja ini. Nini Rati tidak bergerak-gerak lagi. Ini lihat. Uruslah majikanmu itu, Nyelemus. Aku bosan di rumah ini. Aku mau berjalan-jalan di luar sana. Oh iya, kucing tuaku mana? Mana kucing tuaku?
Ini dia. Kan ku jelajah sisa-sisa malam ini sampai ke ujung-ujungnya yang gelap gulita. Dengan segucit tuak mataku menjadi terang dan kulihat kebahagiaan bersembunyi di balik tirai malam. Nini Rati, oh alah, kok masih diam saja? Oh, Gusti, bagaimana ini? Bagaimana ini? Nyi Lemus kelihatan sangat kebingungan karena Nari Ratih masih belum juga mau bergerak dan sadar kembali. Dengan susah payah, perempuan tua itu lalu berusaha mengangkat majikannya dan membaringkannya di atas sebuah balai bambu. Oh alah, aduh bingung, tapi nafasnya masih ada. Oh, Gusti Dwi Bangga, mengapa seperti itu kelakuannya pada istrinya sendiri? Oh, kasihan kau Nini Rati. Oh, alah, kok sepertinya ada suara kuda menuju kemari. Oh, iya betul, ada suara kuda. Apakah Gusti yang bernama Arya Kamandanu? Iya, Nyi. Aku Arya Kamandanu. Aku datang untuk menemui Kakang Dwi Pangga. Oh, Gusti Dwi Pangga tidak ada. Beliau baru saja bertengkar sama Nini Rati. Beliau sedang mabuk. Nini Rati dipukul sampai pingsan. Lihat saja sendiri. Lihat, Nini Rati masih belum juga sadar sampai sekarang. Rupanya kepalanya terantuk benda keras. Ada darah membeku di bagian belakang kepalanya. Nini Rati dipukul, lalu menjadi teroboh ke situ, Gusti. Ya mungkin saja kepalanya terantuk lumpang itu. Agaknya keadaannya cukup parah, Nyi. Mengapa bisa begini? Gusti Dwi Pangga seperti orang kalap, Gusti. Nini Rati dipukul sampai bilur-bilur begini. Kakang Dwi Pangga, sekarang kau aniaya istrimu sendiri. Kau memang manusia paling kejam yang pernah dilahirkan seorang wanita. Kau kejam, kau brutal. Manusia berhati sebongkah batu. Kau tunggu sebentar, Nyi Lemus. Gusti, Kamandanu mau kemana? Aku akan mencari Kakang Dwi Pangga. Bahkan seluruh isi dunia ini. Apa pedulimu dengan bulan yang berintih di sana? Persetan dengan hidup bayang-bayang. Ku terekam kau dengan cakar-cakarku yang edan. Mari, ku mangsa kau dengan mulutku yang manis dan berbisa. Oh, siapa kau? Tunggu! Siapa kau? Dia Dwi Pangga menghentikan langkahnya. Dia berdiri dengan tubuh bergoyangan, sementara matanya menatap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari balik kabut malam yang dingin. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.